Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu, selamat siang semuanya. Yang terhormat di sini Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Abdul Basir MPD. Yang kami hormati juga ada pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Rio Luhung Pribadi SPD dan juga ada Bapak Abdul Rohim SCMC. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan serta Wakil Dekan 1 ataupun Sekretaris Fakultas di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Bapak Ibu mengawali acara kita, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan beberapa kenikmatannya kita dapat hadir di sini ya dalam rangka sosialisasi KAKN Internasional LL Dikti 6 Jawa Tengah. Salawat beriring salam selalu kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dan monggo bersama-sama kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, semoga acara kita lancar dan membawa keberkahan. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan kita pada siang hari ini adalah sesuai dengan undangan, yaitu sosialisasi KKN Internasional LLDT 6 Jawa Tengah. Agenda kita siang ini adalah sosialisasi KKN yang akan disampaikan oleh dua pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan insya Allah ditutup pada pukul 3 nanti, nggih. Jadi sebelum asar insya Allah kita sudah selesai. Sebelum kita menuju ke agenda sosialisasi, mohon berkenan kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Mohan dan pengarahan. Pada beliau. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini bisa berkumpul bersama meskipun di akhir tahun tetap semangat untuk menyambut tahun baru ya, di mana sepertinya agenda untuk sosialisasi KKN internasional ini juga semakin dekat. Sepertinya kalau nggak salah, kalau tidak ada eh, pengunduran jadwal itu tanggal 5 Januari. Ya, semoga kegiatan pada siang hari ini dinilai berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap panitia gabungan antara KUI dan KKN LPPM serta Bapak Ibu dari fakultas, baik ada unsur dekan atau yang mewakili wakil dekan maupun sekretaris fakultas. Harapannya kita bisa bersama-sama untuk menyongsong Unisula di tahun 2026 menjadi World Class Islamic University. Nah, salah satu agendanya adalah KKN internasional. Bapak Ibu, harapannya ke depan ketika prodi itu mencanangkan kelas internasional, berarti beberapa program akademik diantaranya juga diarahkan ke luar negeri. Ini ada peluang bagus dari LLDT 6 yang mengajak bersama-sama untuk eh, agenda KKN mahasiswa di, kalau nggak salah, Malaysia ya Mas Rie Terus ya. Malaysia. Nggih. Kalau ini eh, dilaksanakan oleh tiap-tiap prodi atau tiap fakultas, sepertinya butuh kos yang besar. Satu, kita harus
berkoordinasi dengan pihak sana untuk mencari mitra. Ketika sudah ketemu mitra, mengagendakan MOU. Terus kemudian kita juga perlu survei, eh, mengantarkan mahasiswa, dosen pembimbing lapangan. Kalau dihitung-hitung, bisa jadi cost-nya itu banyak. Apalagi kalau tidak didukung dengan kuantitas atau banyaknya mahasiswa yang ikut. Mungkin akan mengambil porsi eh, apa ya, kantong kas yang ada di masing-masing fakultas. Nah ini kalau nggak salah dari LLDT itu kurang lebih hanya 6 juta untuk biaya keseluruhannya. Ini eh kalau menurut saya ini harga murah gitu bagi fakultas. Nanti monggo bisa dirembuk bareng. Harapannya eh, apakah ada satu kesamaan nominal untuk supporting tiap fakultas dengan mahasiswa di Unisula, atau bisa jadi fakultas yang besar eh, memungkinkan support penuh juga untuk mahasiswa. Tapi saya kira biar ada unsur keadilan, karena ini di bawah koordinasi bersama di tingkat universitas, disamaratakan aja untuk supportingnya dari fakultas maupun individu mahasiswanya. Kalau mahasiswa bisa jadi hanya beberapa fakultas yang sepertinya mampu dengan biaya segitu ya. Cuma ada beberapa fakultas barangkali mahasiswanya agak keberatan. Nah, ini mungkin mohon kebijaksanaan dari tiap fakultas untuk mengalokasikan atau mengagendakan KKN internasional. Cuma nanti coba dipastikan kembali, eh, ya harapannya apa yang menjadi program di KKN internasional di Malaysia itu sejalan atau relevan dengan bidang studi keilmuan dari masing-masing program studi, sehingga nyambung dan inline. Syukur-syukur di sini eh, ada peran dari DPL dalam berkontribusi di kegiatan internasional mahasiswa, yang ujung-ujungnya nanti bisa diklaimkan sebagai kegiatan pengabdian internasional. Kan jarang nih setiap dokumen akreditasi itu pasti banyak yang kesulitan dalam mengisikan program pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional. Nah, barangkali kita bisa titipkan mahasiswa apabila lolos seleksi di LLDT 6 ini diberikan bekal. Ya, bekalnya adalah instrumen-instrumen atau mungkin eh, bentuk kegiatannya online atau bagaimana nanti mahasiswa yang di sana itu bisa mengkoordinir atau bisa bekerja sama dengan warga setempat untuk Bapak Ibu dosen nimbrung di kegiatan pengabdian internasional. Kan lumayan ini ada poinnya banyak. Terus kemudian ketika eh, mahasiswa telah mengikuti program KKN internasional ini, yang tentu saja KKN internasional ini merupakan wujud nyata atau bentuk nyata komitmen kita sebagai institusi atau pendidikan tinggi dalam eh, mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi membekali lulusan kita dengan wawasan yang global, kepekaan sosial, tidak hanya di lingkungan sekitar kampus, juga dapat beradaptasi dengan konteks lintas budaya. Karena perbedaan daerah em, Indonesia maupun Malaysia mungkin serumpun, tapi kan ada beberapa konteks budaya yang bisa diadaptasikan. Nah, di sini bisa jadi juga keunggulan lainnya
melalui program ini mahasiswa mampu menjadi duta Unisula yang membawa nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kearifan lokal ke Malaysia. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu ketika mengirimkan mahasiswa ini ke KKN internasional juga harus menyiapkan eh, konversi mata kuliah. Kalau kita durasinya berapa lama, Mas Rio? 28 hari, Pak Wer. Kalau 1 bulan ya. Nah, mungkin 28 hari eh, kalau dijadikan dalam 1 hari itu aktif selama 8 jam, berarti tinggal dikalikan ada 240 jam. Atau misalkan kita kasih keluasaan mahasiswa mungkin bisa berekreasi atau lain persiapan dan lain sebagainya, katakanlah 200 jam. 200 jam itu kalau dikonversikan ke satu SKS 45 jam, berarti sekitar berapa itu? 45 kali 2 ya, 4 ya, 45 SKS. Atau misalkan kalau 240 berarti ada 6 SKS yang dikonversikan. Maka dari itu eh, Bapak Ibu menyiapkan mata kuliah yang dikonversikan ke mahasiswa ketika mereka sudah meluangkan waktu untuk mengikuti KKN internasional ini. Karena ada beberapa eh, waktu yang dikorbankan dia untuk mengikuti program ini. Jelas KKN mungkin bisa dikonversikan sudah 3 SKS. Tinggal nanti dilaporkan di sini ada Pak Iim juga. Tinggal menambahkan Siap. lagi 3 SKS lainnya, mata kuliah yang bisa dikonversikan ke kegiatan KKN internasional ini. Bapak Ibu bisa mersani kira-kira programnya apa nih yang relevan dengan keilmuan di program studi Bapak Ibu. Sehingga ini juga sangat membantu mahasiswa untuk segera menyelesaikan studinya. Satu sisi pengalamannya dapat, satu sisi tidak terbengkelai akademiknya di kampus. Monggo, eh, kalau pesan dari kami, 2 yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu pengelola program studi, baik yang ada di fakultas maupun di prodi. Yang pertama, memobilisasi mahasiswa untuk mengikuti program ini. Kalau mahasiswa kesulitan dana, mungkin ada win-win solution antara fakultas dengan mahasiswa. Karena ini juga toh nanti ada seleksi kembali dari pihak LLDikti. Karena kuotanya adalah 50 pada tiap sesinya kalau nggak salah ya. Nanti akan lebih dijelaskan secara gamblang oleh Mas Rio yang kemarin mengikuti eh, apa sosialisasi dari LLDikti. Dan yang kedua, Bapak Ibu menyiapkan mata kuliah yang akan dikonversikan. Ya kurang lebih minimal adalah 6 SKS. 3 SKS diantaranya sudah KKN, tinggal Bapak Ibu menentukan mata kuliah lainnya. Begitu yang eh, bisa saya sampaikan untuk awalan dari kegiatan sosialisasi ini. Kami berharap juga nanti Bapak Ibu punya gambaran yang pasti, teknis yang jelas, sehingga bisa memobilisasi mahasiswa karena ini juga masih musim UAS. Monggo dengan cara apa Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan ini. Kalau dilihat dari data sekarang sudah berapa yang mendaftar, Mas Rio? 8, Pak Wer. Baru 8 yang 8 mendaftar. terdistribusi dari prodi mana aja? Oh, buatan kalau dari Unisula belum ada. Itu dari universitas lain. Oh, dari LLDT Dari baru total 8. 2. Nah, ini Bapak Ibu masih ada kesempatan 42 peluangnya. Tapi Unisula belum ada yang mendaftar, ge. Ya. Belum ada, Totalnya Pak Wer. 150 kalau nggak salah, Pak. Ya 150 tapi dibagi menjadi 3 batch kalau nggak salah, 3 Oke, waktu. 3 batch. Untuk yang Betul. diberangkatkan April, kalau nggak salah, seleksinya Cuma untuk batch yang pertama ini.
Nggih, makaten Bapak Ibu semoga koordinasi pada siang hari ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak WR1 untuk arahannya dan sambutannya pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut nggih ke acara inti yaitu sosialisasi KKN Internasional LL Dikti 6. Untuk yang pertama, materinya akan disampaikan oleh Mas Rio terkait dengan detail program KKN Internasional LL Dikti 6 Jawa Tengah yang kemudian nanti langsung disusul dengan pemateri kedua yaitu Bapak Abdul Rahim yang akan menyampaikan terkait dengan integrasi KKN internasional dengan KKN Unisula. Monggo waktunya saya persilahkan kepada Bapak berdua nggih selaku pemateri. Siap. Baik, izin memulai terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Muhammad Abdul Basir SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan 1 ataupun Sekretaris Fakultas, serta Bapak Ibu tim KUI dan tim KKN yang berbahagia. Mohon izin menyampaikan kembali apa yang sudah disosialisasikan oleh LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah terkait dengan kegiatan KKN internasional dengan nama Mangunsari Goes Abroad 2026 atau 2026. Program ini KKN internasional merupakan kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang diinisiasi atau digagas oleh LL Dikti 6 Jawa Tengah bekerjasama dengan Forkama atau Forum Kerjasama antar PTS di wilayah LL Dikti 6 Jawa Tengah. Nah, berikutnya, next. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai dari isu dan kebutuhan yang akan dibahas atau ditangani melalui program ini, Bapak Ibu. Jadi, dalam beberapa dekade terakhir tentu kita menyadari bahwa efek globalisasi itu sangat masif, ya Bapak Ibu. Dengan salah satu indikatornya adalah perpindahan penduduk lintas negara, begitu. Salah satunya adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara termasuk di Malaysia. Namun demikian ketika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur tentu akan membawa dampak baik dan positif. Tapi di sebaliknya Bapak Ibu ketika ada hal-hal dalam proses perpindahan penduduk begitu dalam migrasi begitu terutama untuk keperluan bekerja di luar negeri begitu, apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, tentu akan memiliki dampak juga yang harus ditangani. Nah, isu inilah yang menjadi perhatian baik KBRI Malaysia dan juga LL6, terutama terkait dengan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak keturunan pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen legal, Bapak Ibu. Jadi bisa situasinya perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu bahwa beberapa pekerja migran kita yang berada di negara lain khususnya di Malaysia dalam hal ini itu ketika mereka pindah dahulu dari Indonesia ke Malaysia itu beberapa tidak memiliki dokumen yang legal atau resmi. Efeknya itu terbawa sampai anak cucu mereka, keturunan-keturunan mereka yang lahir dan besar di Malaysia namun tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, mereka kesulitan yang pertama adalah pembentukan identitas kebangsaan bagi anak-anak PMI kita yang berada di Malaysia. Jadi mereka sangat terbatas sekali pengetahuannya tentang Indonesia, budaya Indonesia, dan nilai-nilai apa yang ada di Indonesia itu mereka sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah akses yang sangat terbatas khususnya untuk pendidikan formal. Jadi karena mereka belum memiliki dokumen legal formal di orang tuanya begitu ya. Jadi mereka juga terbatas untuk mengakses pendidikan formal yang ada di Malaysia. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui KBRI itu membentuk suatu sekolah di bawah KBRI Malaysia, yaitu yang disebut dengan SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, karena posisinya yang
di Kuala Lumpur ya Bapak Ibu, tentu saja tidak bisa reach out atau sampai ke komunitas-komunitas PMI yang lokasinya jauh dari Kuala Lumpur begitu. Jadi salah satu inisiatif yang diselenggarakan oleh SIKL di Malaysia yaitu membuat apa yang disebut dengan sanggar belajar atau yang kita sebut dengan SB. Nah, sanggar belajar ini adalah pusat pendidikan berbasis komunitas. Jadi yang mengajar sementara ini Bapak, Ibu, atau insan yang berada di komunitas PMI tersebut di wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Malaysia gitu. Jadi menanggapi hal tersebut, KBRI tentu berkolaborasi salah satunya dengan LL 6 wilayah Jawa Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan KKN internasional, di mana kegiatan utamanya adalah mahasiswa kita akan mengajar adik-adik yang berada di sanggar belajar tersebut. Itu kegiatan utamanya. Namun tidak terbatas dengan hal tersebut, juga bisa melakukan program kerja dengan sesuai relevan dengan prodinya mahasiswa masing-masing dari prodi dan fakultas masing-masing. Jadi kami sampaikan kembali bahwa tugas utamanya anak-anak kita, mahasiswa kita ketika ikut KKN internasional adalah mengajar adik-adik yang berada di sanggar belajar, namun tidak terbatas dengan hal itu juga bisa melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan program studi dan jurusannya masing-masing. Nah, dengan hal tersebut, LL6 mencoba mengkoordinir semua PTS yang berada di bawahnya untuk ikut bareng-bareng, ikut serta menyelesaikan tantangan tersebut dan juga hadir sebagai salah satu wujud dari inisiatif kampus berdampak, bahwa kita tidak hanya mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang pintar, tapi juga anak-anak yang bermanfaat secara internasional. Nah, untuk kolaborasinya atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN internasional ini, yang pertama tentu saja KBRI Malaysia. Jadi kegiatan ini memang kerjasama antara LL Dikti 6 Jawa Tengah dengan KBRI Malaysia, KBRI Kuala Lumpur, dan SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi multi sektor gitu Bapak Ibu. Jadi itu juga bisa ke depannya menjadi salah satu dari perspektif kerjasama, itu juga bisa menjadi salah satu implementasi kegiatan internasional yang nantinya bisa kita upayakan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait begitu. Berikutnya. Next, berikutnya. Skip aja untuk landasan hukumnya berikutnya. Ya, untuk tujuan tersendiri dari KKN internasional ini, yang pertama tentu memberikan pengalaman internasional bagi mahasiswa kita melalui pengabdian di lingkungan masyarakat diaspora Indonesia. Ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Unisula sebagai World Class Islamic University, memberikan paparan global atau global exposure ke mahasiswa kita agar bisa memiliki daya saing internasional. Yang kedua, tentu mengembangkan kompetensi untuk melatih kemampuan adaptasi, komunikasi lintas budaya, dan penerapan keilmuan mahasiswa di konteks global. Selain itu, yang menjadi tujuan adalah mendukung penguatan identitas kebangsaan anak-anak WNI di Malaysia melalui pendampingan belajar dan pembinaan karakter. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa adik-adik yang berada di sanggar belajar tentu jarang sekali bersentuhan dengan budaya maupun nilai-nilai luhur yang berada di bangsa kita Indonesia. Jadi kehadiran teman-teman mahasiswa itu juga bisa menjadi sebagai penguat identitas bagi anak-anak kita yang merupakan anak-anak WNI di Malaysia. Dan tujuan berikutnya yaitu mewujudkan misi perguruan tinggi sebagai kampus berdampak yang berkontribusi nyata. Berikutnya, untuk manfaat program sendiri bagi mahasiswa tentu mengembangkan soft skill, khususnya di perihal adaptasi dan komunikasi lintas budaya, menambah wawasan global dan kepekaan sosial, khususnya terkait isu pendidikan diaspora. Bagi universitas asal tentu ini wujud nyata Bapak Ibu sebagai kampus berdampak dengan memberikan manfaat secara global.
Berikutnya untuk memperluas jejaring kerjasama internasional dengan pihak-pihak yang terlibat dan juga meningkatkan rekognisi institusi dan mutu lulusan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membawa manfaat yang positif begitu kepada siswa di Sanggar Belajar, yaitu dengan mendapatkan pendampingan belajar yang intensif dan variatif, karena tantangannya yang selama ini terjadi Bapak Ibu, bahwa memang sudah ada KKN internasional dari berbagai kampus di Indonesia untuk mengajar di Sanggar Belajar, namun tidak berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi ada bulan-bulan yang ramai, ada bulan-bulan yang memang tidak ada guru sama sekali. Itu kan juga menjadi tantangan bagi anak-anak kita yang anak-anak diaspora Indonesia yang berada di sana, sehingga dalam program ini juga diatur agar penyelenggaraan program dibuat dalam 3 batch. Salah satunya adalah untuk mendukung sustainability atau kesinambungan program yang dilaksanakan. Selain itu, program ini juga diharapkan memberikan motivasi dan karakter kebangsaan serta membangun rasa percaya diri untuk melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Jadi ini juga bisa menjadi sarana promosi ya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan hal-hal yang baik ketika melakukan KKN internasional, tidak menutup kemungkinan juga bahwa adik-adik yang belajar atau anak-anak diaspora kita bisa melanjutkan kuliah di universitas kita tercinta, Uniswa. Next. Nah, ini adalah summary atau ringkasan program, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa yang mengikuti KKN internasional akan ditempatkan di Sanggar Belajar di bawah koordinasi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKAL untuk mendampingi proses belajar, peningkatan literasi, dan penguatan karakter kebangsaan anak-anak WNI di Malaysia. Pesertanya yaitu mahasiswa aktif dari PT S di lingkup LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Untuk lokasi penempatannya itu setelah melakukan pendataan, Bapak Ibu, ada sekitar 78 sanggar belajar di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Tapi masih berada di semenanjung Malaysia ya Bapak Ibu, tidak sampai ke Sabah, Sarawak, hanya fokus di wilayah Kuala Lumpur begitu. Jadi ini juga sangat memudahkan ketika apabila akan melakukan monitoring dan pendampingan lapangan dan kegiatan lainnya. Kemudian untuk kuota total yang akan diterima LL Dikti 6 itu ada 150 mahasiswa. Jadi seperti kami update tadi, ada 8 yang baru mendaftar, tentu masih ada 142 slot yang belum terisi, yang semuanya akan diseleksi di awal Bapak Ibu. Jadi seleksi 150 itu akan dilaksanakan di awal, pemberangkatannya saja yang bertahap untuk 3 batch begitu. 50 di bulan April, 50 di bulan Mei, dan 50 mahasiswa di bulan Juni. Berikutnya. Nah, ini ya yang kami sampaikan untuk batch 1, pemberangkatannya di 1 April hingga 28 April, batch 2 1 Mei sampai 28 Mei, dan batch 3 1 Juni sampai 28 Juni dengan total durasi 28 hari. Karena ini di Malaysia begitu nggih, sama-sama wilayah ASEAN, jadi teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN tentu tidak memerlukan adanya visa. Jadi hanya paspor nggih Bapak Ibu, paspor yang masih berlaku minimal sampai akhir 2026, karena untuk program biasanya minimal masa aktifnya harus 6 bulan setelah selesai program harus masih aktif. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa diminta untuk melihat kembali masa expired date-nya untuk paspornya sebelum mendaftar kegiatan ini. Berikutnya. Nah, secara umum ini adalah syarat peserta yang disyaratkan oleh Diknam untuk mengikuti kegiatan KKN internasional. Yang pertama tentu mahasiswa aktif ya Bapak Ibu di semester 4, 6 atau maksimal semester 8. Dibuktikan dengan surat keterangan aktif yang nantinya akan diupload mahasiswa ketika mendaftar begitu. Kemudian untuk kemampuan akademiknya dengan IPK minimal 3,5. Untuk kesehatan juga mereka akan diminta mendapatkan surat sehat jasmani dan rohani atau surat keterangan sehat untuk ketika mendaftar. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari
kaprodi yang mengetahuinya adalah Kepala International Office dan pimpinan universitas. Dalam hal ini Pak Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kerjasama. Untuk template-templatenya itu nanti ada Bapak Ibu di Google Drive yang akan kami share kembali. Itu sudah komplit, ada berbagai form yang perlu disiapkan ketika mahasiswa akan mendaftar. Selain itu juga mendapatkan izin dari orang tua secara tertulis melalui surat izin. Kemudian paspor masih berlaku hingga minimal Juni 2027. Kalau berarti LLDK maksimal 1 tahun, gitu, Bapak Ibu, minimal 1 tahun setelah program selesai harus masih aktif. Jadi silahkan diminta kembali adik-adik mahasiswa untuk memeriksa masa aktif paspornya minimal Juni 2027. Kemudian untuk finansial juga akan ada surat keterangan mampu menanggung biaya program dan biaya hidup jika perguruan tinggi asal tidak memberikan subsidi. Nah, ini yang bisa menjadi diskusi seperti apa yang disampaikan Pak WR1 tadi, Bapak Ibu, bahwa dari LLDikti itu mengharapkan tentu ada porsi bantuan dari universitas, baik dari fakultas atau prodi, bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun demikian, karena ini lingkupnya di LLDikti dengan banyak universitas, tentu saja LLDikti juga menyampaikan bahwa barangkali ada universitas yang memang tidak mampu memberikan biaya bantuan kepada mahasiswanya, tentu masih diperkenankan ikut mahasiswanya dengan catatan melampirkan surat mampu menanggung biaya program dan biaya hidup jika perguruan tinggi asal tidak memberikan subsidi. Kemudian yang terakhir adalah lulus seleksi, ada 2 seleksi, yaitu berkas dan wawancara. Berikutnya. Nah, ini adalah timeline atau lini masa program yang telah disepakati begitu atau disampaikan oleh LLDikti 6. Pada 16 Desember hingga 5 Januari mendatang itu masa pendaftaran program, jadi kita masih punya sekitar 1 pekan Bapak Ibu, jadi monggo dipilih mahasiswanya karena ada IPK juga minimal 3,5 dan lain sebagainya yang saya yakin pasti Bapak Ibu Dekan ataupun WD1 juga sudah punya daftar mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi atau berpotensi di fakultasnya masing-masing untuk bisa mengikuti kegiatan KKN internasional. Kemudian pada 6-15 Januari akan dilaksanakan seleksi berkas dan seleksi wawancara oleh LLDikti 6. Kemudian di 19 Januari itu sudah ada pengumuman akhir 150 mahasiswa yang akan dikirim ke Malaysia dalam 3. Kemudian pada awal Februari, 1 Februari sampai 28 Maret itu akan dilaksanakan pembekalan atau pre-departure orientation oleh LLDikti 6 dan KBRI Kuala Lumpur tentunya, dan juga pengelola sanggar belajar. Jadi sebelum terjun ke lapangan, adik-adik peserta KKN internasional tentunya akan sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan mereka hadapi, apa yang mereka akan kerjakan selama mengikuti KKN internasional. Dan 1 April hingga 28 Juni tentunya pelaksanaan KKN sesuai batch 1, 2, dan 3. Berikutnya. Nah, ini yang menjadi perkiraan biaya program. Total estimasi biaya dari LLDikti 6 sekitar 6.400.000 dengan detail tiket Semarang KL 4 juta, biaya hidup 28 hari, itu dihitung 50 per hari. Kenapa terlihat sedikit ya Bapak Ibu? Karena nanti di sanggar belajar mereka akan berkelompok, jadi tidak hanya 1-2 orang. Jadi kemarin disampaikan bahwa itu bisa menjadi segitu ketika mereka berkelompok dan masak bersama. Jadi tidak selamanya beli terus nih Bapak Ibu, karena di sanggar belajar juga ada beberapa yang menyediakan dapur, dan tidak menutup kemungkinan juga dari pengelola sanggar belajar ada yang terkadang, tidak semuanya ya Bapak Ibu, itu memberikan bantuan untuk makan atau memberikan konsumsi ke peserta. Namun itu tidak semuanya, namun yang menjadi perhitungan dari LLDikti adalah 50 per hari itu sudah cukup apabila dilaksanakan
atau apabila makan secara berkelompok dan masak begitu. Itu sudah masuk dalam perhitungan. Kemudian untuk asuransi internasional ada eh, nanti juga akan dipesankan oleh LLDT 6 dan transportasi lokal dari KL ke lokasi karena rencananya ketika kedatangan pun tidak akan langsung ke lokasi tapi akan ada penyambutan dulu di KBRI Kuala Lumpur. Nah, total pembiayaannya adalah 6.400.000. Ini seperti yang disampaikan Pak WR1 tadi bahwa eh, apa namanya tentu saja ada porsi yang menjadi diskusi bersama untuk berapa yang ditanggung mahasiswa, berapa yang ditanggung oleh fakultas ataupun program studi itu nanti juga bisa didiskusikan begitu. Berikutnya. Nah, untuk pengelolaan program yang menjadi pengelola utama ada program ini adalah LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah bersama Forum Kerjasama atau Forkama. Alhamdulillah juga KUI dan juga tim KKN Unisula juga menjadi bagian dalam kepanitiaan pengelolaan KKN internasional, khususnya dalam penyusunan buku panduan itu Unisula terlibat secara aktif memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program ini. Yang menjadi mitra dalam pengelolaan program KKN internasional yaitu KBRI Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, SIKL, dan Sanggar Belajar. Kemudian untuk monitoring itu ada dua moda ya Bapak Ibu. Yang utama itu adalah melalui online. Ini untuk membebaskan kewajiban bagi DPL untuk datang ke lapangan. Jadi tentu saja akan berefek pada cost tentu saja. Ini juga yang kemarin disampaikan oleh Dikti bahwa datang ke lapangan itu tidak wajib bagi DPL. Yang penting tetap mengawasi bisa melalui online ataupun daring. Adapun kalau memang akan melakukan kunjungan ke lapangan, itu untuk biaya sepenuhnya ditanggung oleh universitas masing-masing yang melaksanakan program itu karena seperti yang disampaikan Pak WR1 tadi bahwa apabila akan melakukan kunjungan lapangan tentu bisa diintegrasikan dengan program pengabdian masyarakat internasional dan itu juga bisa direncanakan kemudian ya Bapak Ibu apabila ada mahasiswanya dari fakultas masing-masing yang diterima mengikuti program ini. Bentuk monitoringnya secara daring, pemantauan laporan perkembangan dan luring bersifat pilihan atau disesuaikan kebutuhan PT asal dan untuk evaluasinya itu dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan setelah kepulangan mahasiswa atau peserta untuk menilai capaian kinerja mahasiswa dan dampak kegiatannya terhadap siswa di sanggar belajar terkait. Berikutnya. Nah, link pendaftarannya Bapak Ibu nanti akan kami share juga. Itu langsung di LL Dikti 6, dikelola LL Dikti 6, yang nantinya seperti yang kami sampaikan tadi, akan ada seleksi berkas dan juga seleksi wawancara yang akan dilaksanakan oleh LL Dikti 6. Berikutnya. Dan yang terakhir, program ini merupakan komitmen bersama dalam rangka internasionalisasi kampus dan kontribusi nyata bagi anak-anak WNI yang berada di Malaysia dan tentu saja memiliki beberapa tujuan yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rio untuk pemaparan yang pertama, Nji. Dan setelah tadi ada detail program KKN internasional dari LLDT 6, selanjutnya ini ada Bapak Abdurrahim SCMC selaku koordinator KKN Unisula yang akan menyampaikan terkait integrasi KKN internasional yang tadi telah disampaikan oleh Pak Rio dengan KKN Unisula. Monggo, silakan Pak Im. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Saya share screen aja, Mas. Izin yang share screen saya aja. Halo? Iya, sebentar saya aja yang share screen.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Abdul Basir, SPD MPD. Yang saya hormati Mas Bapak Aryo selaku Kepala KUI yang selama ini bekerja sama yang mewakili Universitas Forkama dan Bapak Ibu pimpinan fakultas maupun program studi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk membahas terkait dengan KKN internasional Mangunsari Prod LLD di wilayah 6. Salam salam, semoga salam tercurahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak dia melahir. Oke, langsung saja untuk pembahasan integrasi dengan KKN internasional dengan KKN yang diusulah. Tadi sudah saya share terkait dengan PPT ini, ya. Ini sudah beberapa yang disampaikan oleh Mas Rio, ya. Karena selama ini yang mewakili dengan LLDT itu bagian KUI, dan yang mendapatkan informasi-informasi dari beberapa hal. Ya. Yang intinya ini diberikan KKN ini nanti untuk anak-anak imigran yang ada di Malaysia, ya. Di mana informasi kemarin waktu di Solo saya dengan Mas Rio, mereka yang anak-anak yang di sana itu belum tentu mereka bisa membaca, ya. Huruf ABC aja kadang nggak tahu, nggak paham. Jadi ini kita diminta untuk bisa melakukan pembelajaran di sana. Sekilas tambahan itu, ini sudah disampaikan, ya. Jadi di sini merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong terciptanya generasi muda yang memiliki wawasan global, kemampuan kolaborasi, lintas budaya, serta kepekaan sosial yang tinggi. Nah, ini nanti akan bisa menjadi pertimbangan untuk konversi, ya, pertimbangan untuk konversi. Kemudian ini sudah disampaikan oleh Mas Rio tadi, saya langsung aja saya persingkat. Nah, ini harapannya memberikan manfaat dengan keterampilan adaptasi dan komunikasi dalam konteks lintas budaya, memberikan pengalaman belajar di lingkungan nasional yang berwawasan akademik dan sosial, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan masalah secara langsung di lapangan, memperkuat kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap isu-isu pendidikan diaspora Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mendukung pembentukan identitas profesional sebagai calon lulusan yang siap berkontribusi di tingkat global. Ini nanti bisa dicermati Bapak Ibu untuk pengkonversian seperti yang disampaikan oleh Pak WR1, ya, pengkonversian mata kuliah kira-kira ada nggak yang bisa dikonversi. Kemudian karena tadi manfaat sangat belajar, ya, ini tadi disampaikan oleh Mas Rio, saya lanjut. Nah, ini untuk perhitungan pembelajaran di luar kampus. Ini saya dapatkan saat COVID. Apa yang disampaikan oleh Pak WR1 tadi, ya, ini saya perhitungannya seperti ini. Asumsi mahasiswa beraktivitas dengan jam kerja seperti jam kantor, ya, dalam 1 bulan itu 20 hari kerja, ya. Kemudian dapat SKS jika dalam 1 semester dan full itu 136 jam. Ini perhitungannya seperti ini, ya. Lama kegiatan KKN internasional itu 20 hari, 28 hari, ya, dengan menetap di sanggar belajar yang ada di Malaysia. Karena ada 78 sanggar belajar, nah kita tidak tahu ada di posisi yang mana. Kemudian selama ini KKN yang dilakukan oleh Nusula adalah 17 hari dengan menggunakan perhitungan di atas dengan jumlah SKS 3. Asumsi 8 jam per hari. Jadi selama ini KKN Nusula kenapa kok 17 hari? Ya karena jumlah SKS-nya 3 dan itu diasumsikan per harinya adalah 8 jam. Ya, kalau 3 SKS dari itu selama 136 jam,
Jika dalam satu hari melakukan kegiatan selama 10 jam, ini saya tingkatkan menjadi 10 jam. Ya. Kali 28 hari itu 280 jam, kemudian 180 jam dibagi 136, 3 SKS tadi, berarti ada ketemunya 6 SKS. Ya, seperti yang sampaikan Pak WR1 tadi. Jadi untuk konversi ini KKN internasional itu 6 SKS. Ya. Kemudian dari Forkama, Forum Kerjasama Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah, itu memberikan toleransi sampai 10 SKS, gitu Pak Mas Rio, ya. Dari informasi Nggih, dari Pak. Mas Rio, total SKS maksimal 10 SKS. Nah, kalau KKN reguler unsur bobotnya 3 SKS, maka masih ada minimal 3 SKS lagi yang akan dikonversi ke dalam mata kuliah masing-masing program studi. Konversi ini diserahkan ke masing-masing pengelola program studi yang ada di Unisba. Nah, harapannya kan ini dapat masing-masing fakultas dapat diserahkan pada ketua KKN. Jadi nanti harapannya, jadi mata kuliah konversi misalkan dari fakultas X, nanti konversinya mata kuliah yang bisa ini. Nah, nanti itu diinformasikan kepada ketua KKN Unisula, biar nanti bisa dijadikan SK Rektor. Ya, jadi jelas untuk sampai berikutnya, untuk yang akan datang itu konversinya jelas. Ya, jadi kalau kita lihat PKM itu mesti ditanya konversinya apa, sesuai enggak. Nah, itu nanti kita didiskusikan bersama di sana. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Rio untuk waktunya, ya. Kemudian lokasinya, syarat peserta sudah, memang ini banyak yang harus dipenuhi, ya. Waktunya juga sudah disampaikan oleh Mas Rio, biaya juga sudah, ya, 6.400.000 per mahasiswa. Nah, ini ada bantuan tentatif yang akan diberikan dari panitia KKN Unisula kepada mahasiswa, di mana tadi disampaikan, ya, per hari makannya itu 50.000. KKN Unisula itu 11 hari, makanya 17 kali 50.000 ada 850.000. Nah, nanti insya Allah peserta KKN akan mendapatkan subsidi sebesar 850.000 per mahasiswa. Ya. Kemudian untuk desain pembimbing lapangan, nah tadi sudah disinggung terkait dengan pembimbing lapangan, kita akan menjadikan satu desain pembimbing lapangan itu jika ada 15 mahasiswa. Ya. Nah, subsidi yang diberikan nanti, tiket pesawat pulang pergi dengan tuntutan harus membuat dan melaporkan pengabdian internasional. Jadi dari KKN Universitas akan membelikan tiket pulang pergi kepada DPL, tapi dengan beberapa ketentuan. Ya. Yang pertama, harus membuat atau dan melaporkan pengabdian internasional yang dilakukan di sana, termasuk penelitian internasional. Nah, ini nanti saya belum tahu karena saya tidak termasuk dalam panitia Forkama. Mungkin nanti Mas Rio bisa ditanyakan. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan ya Bapak Spo itu yang samping saya kemarin, Mas. Itu bisa kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia. Mungkinkah itu dilakukan? Ya. Nah, kalau juga itu mungkin dimungkinkan, berarti penelitian internasional akan bisa dilaksanakan. Kalau pengabdian internasional kan jelas, dengan Bapak Ibu ke sana, dengan mengikuti kegiatan itu pengabdian internasional sudah oke. Tapi untuk penelitiannya kalau bisa menggandeng dari universitas yang ada di Malaysia. Nah, untuk panitia KKN membantu tiket pesawat. Nah, terus bagaimana untuk biaya hidup yang di sana untuk DPL-nya? Monggo, itu menjadi tanggung jawab fakultas berdasar kesepakatan dengan DPL. Mau berapa hari, mau
berapa rupiah itu monggo itu menjadi tanggung jawab fakultas. Nah, untuk ke depan yang jelas kita akan kalau eh, banyak mahasiswa, kita akan bergiliran, bergantian. Tetapi jika yang pertama kali kami usahakan fakultas atau prodi yang belum terakreditasi unggul. Karena biasanya saat apa namanya asesor lapangan ya, atau lapangan itu ditanya pengabdian internasional ada enggak, penelitian internasional ada enggak, ya, dan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk unggul. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak R1 tadi, harapannya menjadi world class Islamic University itu bisa terwujud. Ya. Kemudian teknis pendaftaran eh, itu sudah disampaikan oleh Mas Rio, nanti pakai eh, punya Mas Rio saja, karena tadi saya sempat tanya-tanya Mas Rio, ternyata Mas Rio bisa mengakses pendaftar yang ada di LLDT. Kalau saya terus terang nggak bisa karena saya bukan panitia di sana. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada diskusi akan lebih baik, biar ada kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Im Monggo, waktu saya untuk kembalikan kepada Anda. penjelasannya. Matur nuwun. Matur nuwun. Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan detail program serta informasi nggih yang disampaikan baik dari Kepala UPT KUI Unisula maupun dari Koordinator KKN Unisula. Selanjutnya kita masih ada beberapa waktu ini eh, diskusi mau nggih, Mas Rio dan Pak Im nggih. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan program KKN internasional yang tadi telah disampaikan. Monggo dipersilahkan waktunya. Saya serahkan ke Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tadi mohon maaf masuk dulu. Tadi Pak Heroni menanyakan di awal terkait dengan sudah di delete. Apakah dengan KKN Indonesia bagaimana? Sudah termasuk terkonversi. Ya, nanti nama SKS, 3 SKS dari KKN Unisula, berarti tidak harus ikut KKN, ikutnya yang internasional. Ya, ditambah dengan mata kuliah konversi, yang akan dikonversi mata kuliah apa saja. Nanti biar bisa terdetek. Dan di PKM itu biasanya diminta ada SK Rektor, atau paling tidak minimal SK Dekan. Makanya kalau kita universitas, lebih baik nanti ada SK Rektor. Saya nggak tahu apakah WR1 bisa membuat SK, bukan Pak Basir, untuk mata kuliah yang terkonversi. Oh, harus Ibu. Nggih. Monggo Pak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas. Baim, Iya, siap Pak Joko. itu link pendaftarannya sudah ada belum ya, yang G-form-nya itu? Sudah ada. Sudah ada. Nanti Iya. berarti bisa di-share di fakultas ke mahasiswa gitu ya. Iya, nanti semua akan diselesaikan oleh Mas Rio. Yang tadi terakhir akan di-share ke Mas Rio. Oke, terima kasih. Kalau di pidatonya di LLI Dikti itu kalau nggak salah itu 10 SKS ya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Itu apa karena ada pertimbangan internasionalnya atau apa ya? Kalau kita ngitungnya kan SKS-nya tadi jadi 6 ya. Tapi kalau kita buka Ya. websitenya LLI Dikti itu 10 SKS karena apa? Saya nggak tahu itu yang isi di websitenya LLI Dikti itu. Berarti kita pastikan ini sekitar 6 SKS gitu Pak Im ya. Kalau hitungan KKN, hitungan dikti itu yang dulu, ya, saat COVID itu menjadinya 6.
SKS. Nggak tahu mungkin Mas Rio bisa menjelaskan untuk 10 SKS-nya Mas Rio yang selalu mengikuti rapat dengan LL Dikti. Monggo. Nggih, nggih, izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Im bahwa 10 SKS itu maksimal ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya tentu dari LDC menyampaikan kebijakan konversi disesuaikan dengan kebijakan kampus masing-masing karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa satu kampus dengan kampus lainnya pasti punya kebijakan yang berbeda khususnya terkait dengan konversi karena terkait mata kuliah yang relevan dan apa saja yang bisa diubah begitu. Jadi dari LDT hanya menyampaikan 10 itu maksimalnya, tapi disesuaikan dengan kebijakan kampus masing-masing. Jadi ketika tadi Pak WR1 dan Pak IIM sudah menyampaikan bahwa kita hanya 6 SKS, begitu tentu juga bisa disesuaikan. Maksudnya yang KKN 3 SKS, yang 3 bisa diambilkan dari mata kuliah lain yang bisa dikonversi. Begitu. Terima kasih Mas Rio. Mungkin lebih enaknya kita minimal 6 SKS, maksimal 10 SKS. Monggo, mau misalkan 7 SKS atau berapa kan karena KKN kan ganjil 3 ya. Biasanya ada beberapa mata kuliah pilihan itu kan genap SKS-nya 2. Jadi kalau untuk menjadi 6 kan kurang, jadi menjadi 7 mungkin enggak apa-apa. Mungkin gitu Ini ada Mas Rio. pertanyaan Bapak dari di Kemudian chat ini ada mungkin pertanyaan dari dari Bu Bu Eka Yuni ya. terkait dengan Monggo. chat ya dari konversi. Itu monggo, itu untuk konversi itu bisa disepakati dengan nanti dengan Pak WR1. Ya, makanya diajukan aja, nanti akan kita diskusikan dengan Bapak Ibu, kira-kira setelah masuk mata kuliah konversinya apa, nanti kita adakan Zoom kalau diizinkan, nanti kita bahas, oh ini bisa sesuai dengan apa yang dilakukan di sana. Ya, itu kebijakan oleh fakultas. Kemudian untuk kuota dari Bu Sri Wahyuni, sepertinya nggak ada kuota Mas ya. Kita bebas ya dari setiap fakultas, setiap universitas. Atau gimana Mas Rio? Tidak ada, Pak. Tidak ada kuota satu universitas berapa, tergantung jumlah pendaftar. Namun yang menjadi patokan adalah salah satu apa namanya hal yang diperhatikan LLDT adalah sebisa mungkin baik semua universitas ada yang mewakili. Jadi ketika ada satu universitas yang mengirimkan banyak begitu, ada yang menjadi pertimbangan LLDT adalah sebanyak mungkin ada universitas yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi terkait dengan berkas-berkas tadi yang apa namanya sampaikan dalam persyaratan dan juga motivation letter. Ketika upload di Google Form nanti ada motivation letter yang akan di-upload juga, itu juga menjadi salah satu poin LLDikti dalam melakukan seleksi mahasiswa yang akan diterima dalam program. Begitu Bapak Ibu. Boleh menanyakan, boleh bertanya? Oh, Bukan monggo Ibu. Bu Ya, Yuyun. saya off kamera nggih. Apunten. Nggih, untuk KKN Nggih. internasional ini mohon maaf tadi saya soalnya di samping uji mahasiswa jadi mungkin saya mendengarkan nggak begitu lengkap. Apakah ada kewajiban outputnya gitu untuk KKN internasional ini? Izin menjawab nggih, Pak ya, Bu Indah. Nggih, izin jawab Bu Dekan FKG. Matur nuwun Bu atas pertanyaannya Bu. Ada Bu, luarannya itu dari LLDikti, itu kan juga akan kami sampaikan juga ke Bapak Ibu terkait dengan panduan dan semua hal-hal suplemen terkait program. Ada 3 hal. Yang pertama adalah laporan individu, yaitu tentang catatan jurnal begitu apa yang dikerjakan selama 28 hari. Kemudian akan ada laporan kelompok tentang program kerja apa yang sudah dilaksanakan selama mengikuti KKN internasional ini berbasis kelompok. Kemudian ada juga artikel ilmiah yang tata aturannya juga sudah terletak di buku panduan. Nanti setelah kami share saged di Persani Bapak Ibu bahwa itu sudah ada komplit dengan contohnya dan template-nya. Jadi bisa di Persani setelah itu. Dan juga bagi DPL juga akan ada laporan apa namanya
monitoring begitu kegiatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, yang utama adalah monitoring secara online. Jadi tentang ketercapaian program dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara online karena yang offline atau datang ke lapangan itu bersifat opsional atau pilihan. Mengatakan, Bapak Ibu. Oke. Kalau tadi saya mendengar outputnya itu ada salah satunya adalah artikel, apakah itu bisa pengganti KTI mahasiswa atau skripsi mahasiswa? Dan apakah maksud saya kan jadi supaya nanti ada keuntungan ya mahasiswa selain dia dapat kemudahan SKS 10 SKS tadi sama luarannya artikel apalagi kalau sudah publish gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa pengganti skripsi, kemudian untuk dosen juga lumayan dia dapat satu publikasi. Apakah itu bisa Pak Rio? Ya, matur suwun Bu Dekan. Untuk itu nanti kebijakannya mungkin dari Pak Basir ya, karena ini untuk apa namanya artikelnya artikel pengemas pengabdian masyarakat. Apakah artikel pengabdian masyarakat itu bisa dianggap sebagai artikel pengganti KTI? Nah itu nanti yang bisa mengambil keputusan itu adalah dari Bapak WR1 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di di dikti ya. Itu. Jadi saya pribadi tidak berani mengambil keputusan itu apakah bisa sebagai pengganti KTI atau tidak. Tapi setahu saya KTI itu adalah jurnalnya jurnal penelitian. Kalau ini jurnalnya jurnal pengabdian. Itu untuk buku panduan sudah kami share. Ya. Mungkin bisa di-download, termasuk materi yang saya sampaikan juga bisa di-download. Kemudian untuk pemberangkatan untuk mahasiswa, kami tidak ada pemilih ya. Mau yang unggul maupun yang belum unggul, silakan sebanyak-banyaknya mengirim. Tidak ada batasan, oh yang unggul harus sekian, yang tidak unggul enggak. Semuanya bebas. Gitu Mas Rio ya. Kita tidak membedakan ya. Monggo, semuanya boleh sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada 15 mahasiswa akan kami berikan satu DPL yang kalau ingin ke sana, ya, kami fasilitasi dengan tiket, dengan catatan tadi melakukan pengabdian itu jelas dengan di sana itu udah pengabdian. Kalau bisa penelitian itu Mas Rio dengan universitas yang ada di sana bisa nggak difasilitasi dari Izin Forkamar? izin menambahkan Pak, tentu bisa Yeah. kita sampaikan ke mitra kita Pak bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga punya banyak mitra dari universitas di Malaysia yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Tentu itu bisa menjadi salah satu keuntungan kita ketika tadi apabila ingin mengeksplor bantuan dari tim KKN begitu untuk tiket begitu, bahwa nanti KUI insya Allah siap membantu komunikasi menjembatani antara Bapak Ibu DPL yang akan ke sana dengan mitra-mitra kita yang berada di Malaysia. Gaten. Siap, terus Mas Rio. Pak Iim, mohon Siap. izin memberikan ini pertanyaan tambahan. Kalau tadi lewat chat sudah. Ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Tadi salah satunya ada IPK minimal 3,5 ya Pak Iim. Ini persyaratan secara nasional seperti itu atau Yeah. ini persyaratan di lingkup Unisula? Mengingat kondisi mahasiswa itu dengan berbagai status ekonomi juga, karena pastinya ketika memutuskan untuk berangkat pasti ada tambahan biaya pribadi yang harus dikeluarkan, itu pastinya. Kalau dibatasi dengan IPK 3,5 misalnya, belum tentu mahasiswa dengan IPK tinggi, mohon maaf, dia mampu support gitu ya untuk biaya tambahan yang nanti akan digunakan untuk mengikuti KKN internasional ini. Tetapi dengan mahasiswa yang IPK
barangkali 3,2 misalnya. Tetapi secara finansial mungkin keluarganya mampu support dan yang bersangkutan juga semangat untuk mengikuti. Nah, ini tentunya mungkin bisa diperhatikan juga, dipertimbangkan juga sehingga kalau batasan IPK 3,5 barangkali belum semua ini ya Pak ya, belum semua nanti mahasiswa yang IPK tinggi itu eh, mampu untuk mengangkat dirinya untuk berangkat dengan tambahan fasilitas biaya yang harus dikeluarkan. Ngoten Pak Iim, matur suwun. Nggih, matur suwun Bu Yuni. Monggo Mas Rio, karena itu yang membuat buku panduan dari Forkama, kami tidak ikut membuat. Jadi mungkin Mas Rio bisa menjelaskan untuk IPK 3,5 apakah bisa turun atau memang harus minimal segitu. Nggih, matur nuwun Pak Iim. Ada Matur nuwun masukan. pertanyaannya Bu WD1 FIK. Ibu, syarat 3,5 itu dari LL Dikti nggih, Bapak Ibu, bahwa itu bukan kampus, bukan Unisula yang menentukan, tapi dari LL Dikti dengan apa namanya rasional bahwa yang kita kirim ke Malaysia adalah mahasiswa terbaik kita, Bapak Ibu, karena itu akan menjadi etalase atau contoh. Itu kenapa pada waktu diskusi tim LL Dikti dan Forkama melakukan set minimal IPK 3,5. Tapi kalau dari perspektif saya personal Bapak Ibu, melihat pendaftar hari ini masih 8 dan kebutuhan maksimal itu 150, saya kira bisa dieksplor barangkali berkenan. Untuk seleksi kan nanti dari LL Dikti. Saya juga tentunya ketika pendaftar katakanlah di bawah 150, tapi di angka itu ada yang IPK-nya di bawah 3,5. Saya kira apa namanya LD juga akan mempertimbangkan terkait dengan jumlah. Kecuali kalau pendaftarnya lebih membludak lebih dari 150, tentu filter yang pertama akan dilaksanakan sesuai persyaratan tadi. Jadi hemat kami sih apa namanya diutamakan dulu yang 3,5, 3,5 begitu. Tapi kalau ada yang di bawah itu dan berniat mendaftar, hemat kami diminta mendaftar saja barangkali target 150 tidak tercapai karena apa namanya per hari ini masih 1 minggu itu baru 8. Jadi kami kira itu bisa salah satu yang dicoba. Namun dengan catatan tadi Bapak Ibu, yang diutamakan itu yang 3,5 oleh LDT karena itu salah satu filter untuk seleksi begitu. Ya baik, terima kasih Mas Rio untuk linknya. Ini kami tunggu, nggih, biar kami segera sampaikan ke mahasiswa juga dan memberikan motivasi ke mereka. Nggih, matur suwun. Atau mungkin kan aja Bu Yuni, yang di atas 3,25 suruh daftar aja nggak apa-apa. Kalau kalau menurut saya ya, karena itu aturan di LL Dikti 6, yang penting 3,25 suruh daftar aja. Seperti yang sampaikan Mas Rio tadi, jika kuota berkurang, maka dia akan bisa, harapannya bisa masuk. Udah gitu aja Bu ini. Nggih, matur suwun Pak Iin. Ya, kalau saya seperti itu aja lah. Sedikit lagi Pak Im dan Pak Rio. Kalau melihat jadwalnya itu kan di bulan April, Mei, Juni ya. Artinya pelaksanaan Ya, itu berlangsung di tengah-tengah perkuliahan mahasiswa semester 4, 6, dan 8. Artinya dia akan meninggalkan perkuliahan itu 1 bulan lah ya, kurang lebih ya. Eh, dengan nanti dia terkonversi betul. sekitar 7 SKS dalam 1 semester itu. Padahal mungkin dia akan ngisi KRS-nya kan mungkin 24 atau 22 atau 20. Artinya ada beberapa, dia akan meninggalkan beberapa mata kuliah gitu ya yang di, di pada saat dia di Malaysia. Nah mungkin itu yang harus apa namanya. Kalau yang saya khawatirkan itu di sistemnya ya, yang di PD Diktinya itu. Karena ada jadwal untuk memasukkan KRS itu, sehingga dia terekam, kegiatan ini terekam di sistem, dan ketika dia balik itu artinya disepakati bahwa ya dia masih bisa diterima di kelas
perkuliahan yang sudah dia tinggalkan itu dan berhak untuk mengikuti UTS maupun UAS gitu ya. Mungkin Pak Rio kemarin ada penjelasan tentang itu di perguruan tinggi lain atau gimana Pak Rio? Terima kasih. Monggo Pak Oh, Rio gitu. terkait itu. Kalau saya itu kembali lagi ke tadi ke fakultas. Jika memang mau memberangkatkan, ya mungkin bisa diberi dispensasi. Kalau saya mungkin bisa diberi dispensasi untuk mahasiswa yang berangkat ke Malaysia karena ini juga membawa universitas. Tapi monggo dari pembahasan dengan Porkama dengan LDikti bagaimana? Saya tidak ikut masalahnya. Monggo Mas Rio. Nggih, izin menambahkan kalau yang spesifik bertanya tentang apa namanya eh, apa yang disampaikan Pak Dekan tadi belum ada yang menanyakan, tapi yang bisa dipastikan adalah akan ada surat tugas resmi Pak dari LL Dikti ke KBRI begitu. Juga nanti akan ada surat penerimaan resmi dari KBRI tentang nama mahasiswa asal universitas untuk mengikuti kegiatan selama 28 hari di Malaysia. Jadi apakah itu cukup sebagai surat dispensasi? Monggo disesuaikan dengan kebijakan. Saya kira ini juga perlu diatur nggih Pak Iim ataupun Pak WR1 terkait dengan apa yang bisa menjadi kebijakan yang dapat memberikan dispensasi kepada mahasiswa yang ikut KKN internasional juga. Kami kira ini juga menjadi hal yang perlu diambil langkahnya begitu arahan kebijakan di internal kita begitu. Ya, mungkin Pak WR1 bisa kalau masih belum sibuk, kalau sudah tidak sibuk mungkin bisa ada dua pertanyaan ini yang belum terjawab. Yang tadi untuk KTI, tulisan ilmiahnya, apakah bisa dengan yang dari Pak Dekan, eh, kalau meninggalkan selama 1 bulan, itu bagaimana dengan kuliahnya? Karena itu di tengah-tengah nggak ada ya. Itu karena itu ranahnya ranah kebijakan universitas. Kami nggak bisa ngambil keputusan kalau itu. Nanti kan kami diskusikan dulu dengan Pak WR1 apa yang dua pertanyaan Ya, tadi. terima kasih Pak Im dan Mas Rio. Saya pikir karena ini programnya LDT harusnya mereka mungkin sudah punya anu ya. Artinya mereka juga harus membantulah di universitas ini untuk persoalan kaitannya dengan pelaporan akademik karena kan biasanya setelah ngisi KRS, perubahan KRS, 1 bulan kemudian itu dilaporkan dan lain-lainnya itu terjadwal. Tapi kalau ini menjadi programnya LDT, saya pikir mungkin eh, mereka akan memfasilitasi itu ya Pak Im ya. Nah, kan apa namanya tidak menyulitkan. Artinya kan gini, jangan sampai mahasiswa itu kemudian 1 semester itu dia hanya mendapatkan 7 SKS karena dia meninggalkan perkuliahan untuk KKN itu selama 1 bulan. Itu saja sebenarnya. Terima kasih Pak Im dan Pak Rio. Nggih, ngapunten, gimana Pak Iim tadi Pak Iim? Nggih, nol sewu, Pak Basir, Pak WR1. Ini ada pertanyaan. Yang pertama eh, dari laporan ya, laporannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Tapi tulisan ilmiah ini kan pengabdian masyarakat. Nah, apakah laporan ilmiah ini bisa digunakan sebagai pengganti KTI, karya tulis ilmiah atau skripsi? Setahu saya kan untuk skripsi itu kan penelitian ya, bukan pengabdian masyarakat. Nah, apakah itu bisa? Karena ini kewenangannya di
di panjenengan. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Joko. Karena ini eh, April, Mei, Juni itu posisi adik-adik mahasiswa masih pada kuliah aktif ya. Nah, kalau dalam 1 bulan meninggalkan perkuliahan, terus bagaimana dengan eh, laporannya ke Dikti? Apakah akan mengganggu atau tidak? Intinya Oke, di sana. Monggo mungkin oke. Pak Ya jawab, Wiranto bisa nggih. memberikan penjelasan. Oke, matur nuwun. Pertanyaannya yang ditujukan ke tingkat universitas. Yang pertama terkait dengan KTI. Sepertinya program pengabdian atau KKN itu pun juga luarannya adalah karya tulis ya. Kalau nggak salah, entah sintah berapapun, kayaknya tetap menjadi luaran program KKN. Pun Iya. juga kegiatan KKN internasional ini. Nah, apakah Prodi bisa mengklaimkan untuk mengakui bahwa KTI hasil pengabdian ini menjadi eh, apa ya, apa ya, disetujui untuk dijadikan sebagai bahan eh, syarat untuk mendaftar wisuda? eh Apakah program dari pengabdian itu menjadi salah satu eh, kajian di dalam penelitian mahasiswa? Kalau memang iya relevan, kemudian dicek kembali apakah eh, sudah mencantumkan juga nama dosen pembimbingnya. Kalau memang iya, monggo Prodi boleh untuk mengklaimkan itu sebagai syarat untuk wisuda karena dia mempunyai eh, artikel karya ilmiah. Begitu, Ge. Terus kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan KKN yang 1 bulan, ini kan terjadi di beberapa termin. Satu terminnya itu dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Untuk pelaporan PT Dikti, ini tidak ada, menurut saya sepertinya tidak ada kaitannya dengan eh, pelaksanaan kegiatan ini. Justru pelaksanaan ini itu dampaknya adalah kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar di prodi. Nah, maka dari itu urgensi dari pertemuan ini, Bapak Ibu pengelola program studi bisa mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu untuk memberikan eh, tugas pengganti hilangnya pertemuan. Kalau misalkan dalam waktu 4 bulan, 1 bulan yang terdiri dari 4 pekan, berarti bisa digantikan dengan tugas tambahan lainnya selama 4 pertemuan yang hilang itu. Begitu. Mungkin ada eh, respon balik, monggo. Terima kasih Pak Basir. Iya. Jadi tidak masalah kalau di sistem ya, artinya kita Ini tidak PR-nya masalah, Pak. adalah mengkomunikasikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa kita yang KKN itu untuk menggantikan eh, ketidakhadirannya dengan Oke. Jadi aktivitas kan nanti lain. dia hilang 4 5 bulan, 4 5 Ya, pertemuan lah. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu dosen pengampu, entah itu diganti penugasan secara project based learningnya ketika dia ada di tempat lokasi KKN, di mana beban yang diberikan relevan dengan mata kuliah yang diambilnya. Itu bisa juga. Jadi insya Allah dosen ora kalah lakon bahasanya ya. Sehingga eh, materi yang diberikan malah lebih kasuistik ketika mahasiswa membuat laporan daripada sekedar mendengarkan teorinya. Mungkin diberikan studi case atau project based learning ketika berada di sana, kemudian membuat laporannya selama 5 kali pertemuan itu akan lebih baik juga. Jadi menambah pengalaman praktis mahasiswa. oke. Kemudian yang tadi terkait dengan pertanyaan Bu Sri Wahyuni, Oke? karena kalau dibaca dari panduannya itu kan laporan itu melekat
jadi satu dengan pelaksanaan KKN. Artinya mahasiswa itu melaksanakan KKN mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, pulang membuat laporan itu dihargai sekitar dikonversi 7 SKS itu ya. Nah, kalau kemudian laporan dalam bentuk artikel itu dijadikan atau diklaimkan kembali ke tugas akhir, saya pikir itu, ini saya bertanya saja, apakah kemudian itu tidak menjadi double? Artinya barang yang sama itu digunakan untuk SKS skripsi yang 6 SKS plus KKN yang kemudian dikonversi ke, sudah ada konversinya itu. Mungkin yang itu yang perlu kita harus, meskipun ini sebenarnya kewenangan ada di masing-masing prodi, saya menyadari itu ya. Tapi mungkin ya kita harus berhati-hati gitu Pak Pasir. Mungkin. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Dekan. Ngapunten, sepertinya perlu diluruskan terkait dengan KTI ini sebagai syarat untuk syarat wisuda atau pengganti tugas akhir nggih. Kalau tadi dikatain Pak Iim sebagai syarat untuk mendaftar wisuda yang KTI bebas KTI itu ya. Tetapi bukan menjadi pengganti di tugas akhir alias skripsinya. Karena ini hanya laporan ibaratnya laporan mata kuliah. Pengganti tugas akhir, pengganti skripsi Pak Basir. Dalam Pengganti skripsi. Oh ya, tidak bisa. Beda. Tidak bisa. Kalau tadi kan ini kan sebagai yang dimaksud tugas akhir ini bukan tugas akhir studi, tetapi tugas akhir mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Ya yang dikonversikan tadi masuk di dalam satu bundel laporan tadi. Kalau eh, luarannya ada terbit di jurnal ilmiah, maka artikel itu jika relevan dengan kajian penelitiannya dan membawa nama dosen pembimbingnya, maka bisa diklaimkan untuk syarat wisuda itu kan sudah punya artikel publikasi. Begitu. Jadi bukan pengganti skripsi. Betul. Begitu, nggih? Monggo masih ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Monggo saya kembalikan ke Pak Iim atau Mas Rio tadi ya. Ya. Izin Bapak Ibu, kami barusan share di chat box terkait dengan materi sosialisasi dan form-formnya juga form pendaftaran KKN. Jadi kami juga nanti akan sampaikan kembali melalui WhatsApp ke Bapak Ibu WD1 dan Bapak Ibu Dekan untuk bisa disosialisasikan ke mahasiswa karena memang pendaftaran terakhir tanggal 5 Januari. Kita masih punya 1 pekan untuk mendata mahasiswa kita yang akan mengikuti kegiatan KKN internasional. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu. Atau dari Saya Pak Im masuk mungkin dulu sebelum ada ditutup pesan? diakhiri, nggih. Monggo. Ngapunten. Jadi mungkin ini sebagai pilot project yang miliknya LLDikti, program bersama universitas di wilayah Jawa Tengah. Barangkali nanti mungkin KUI bekerja sama dengan atau kolaborasi dengan tim KKN-nya Unisula membuat program yang serupa barangkali ya, sehingga di sini menjadi fasilitator program studi se-Unisula untuk menggarap bareng kegiatan internasionalisasi di pengabdian kepada masyarakat. Syukur-syukur nanti dosennya juga ikut andil untuk berkontribusi eh, sharing informasi atau dalam rangka kegiatan pengabdian atau penelitian. Monggo ini akan jadi lebih baik sih daripada prodi-prodi berjalan sendiri-sendiri kalau ada koordinasi tersentral di universitas dikomandoi oleh Mas Rio atau Pak Iim, kolaborasi panitia kecil, mungkin ini menjadi pilot project bersama. Sun. Ya, matur suwun Pak Basir. Insya Allah untuk di anggaran
apa namanya RKAT nggih. Di RKAT untuk tahun depan kami sudah mengajukan untuk PKM internasional. Ya, mungkin itu nanti bisa digunakan untuk itu. Rencana saya memang untuk KKN itu nanti. Ya, semoga disetujui. Nanti kita bisa bisa kolaborasi dengan Mas Rio nanti, insya Allah. Kami sudah mengalokasikan di RKAT untuk KKN internasional. Teman-teman Pak IE. Iya. Siap Pak WR, KUI siap koordinasi dengan tim KKN untuk istilahnya karena ini memang pilot project dari LLD 6 itu juga bisa kita sebagai sarana belajar untuk bisa jadi di 2027 kita akan punya program yang sama seperti yang disampaikan Pak Ayim tadi karena sudah dialokasikan. Makasih Pak WR. Monggo Bu Baik, Indah saya kembalikan. iya, iya, baik, terima kasih Pak Rio, Pak Im, dan tentu saja Pak WR1, nggih, dan Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir dalam kesempatan sosialisasi KKN Internasional LL Dikti 6 Jawa Tengah pada siang nggih, hingga menjelang sore hari ini. Demikian tadi informasi yang dapat Bapak Ibu terima. Mudah-mudahan hal ini seperti tadi disampaikan oleh Pak WR, pilot project ini bisa menjadi salah satu eh, project dari internasionalisasi punya Unisula sendiri ya di tahun-tahun mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun atas segala kerawuhannya, juga materi-materi yang telah disampaikan serta arahannya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.